Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen So Fresh, Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi, kita akan lanjut ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Huanggang terpental hingga hampir mati dan kehilangan semua kultivasinya sehingga menjadi orang biasa. Qiutian menyadari bahwa orang-orang dari Gedung Awan Darah yang berada di pulau lain mulai berdatangan. Dan sebelum anggota Gedung Awan Darah yang lain sampai, Qiutian melancarkan serangannya, dan para anggota Gedung Awan Darah berpencar untuk melarikan diri. Huanggang berpikir kalau ada yang selamat, mereka harus menyampaikan informasi tentang kekuatan Qiutian. Dan Huanggang tidak percaya akan kekuatan Qiutian yang bisa melawan Gedung Awan Darah sendirian. Qiutian pun mengejar mereka yang melarikan diri dan membunuhnya satu persatu. Wanita pembunuh mendatangi Qiutian untuk meminta agar Qiutian mengampuni hidupnya, dan dia bersedia untuk melayani Qiutian selamanya. Linger tahu bahwa wanita pembunuh tersebut bernama Ji Yuyen, seorang pemakan hati yang pandai merayu pria, dan ketika target dimabukkan oleh kelembutannya, dia akan membuka dadanya dan memakan jantungnya. Linger pun khawatir apakah Qiutian mampu menolak kecantikan dari Ji Yuyen. Qiutian marah akan perkataan Ji Yuyen. Ji Yuyen pun menangis ketakutan sambil meminta Qiutian untuk mengampuninya. Qiutian marah akan perkataan Ji Yuyen yang mau melayani Qiutian, yang bisa membuat Shiroyan salah paham dan bisa membuat Qiutian diceraikan olehnya. Karena Qiutian mau menjadi pangeran yang menganggur, menikmati hidup yang bahagia dan tenang. Dan Qiutian langsung membunuh Ji Yuyen dengan sekali serang. Qiutian menjelaskan kepada Linger bahwa Qiutian membunuh Ji Yuyen karena Qiutian takut orang lain akan salah paham bahwa Qiutian bersalah. Dan meminta Linger menjadi saksi jika suatu saat tertangkap. Linger berpikir apakah Qiutian tidak normal atau dia memang tegas, dan Linger kagum kepada Qiutian yang memiliki hati yang teguh dan tidak tertipu oleh hal-hal luar. Qiutian merasakan masih ada satu orang yang tersisa. Di suatu tempat, owner yang ketakutan bersembunyi di bawah tempat tidur. Di saat owner mengira Qiutian sudah pergi, owner pun keluar dari bawah tempat tidur. Dan ternyata Qiutian sudah menunggu owner untuk keluar dari bawah tempat tidurnya dan menyapa owner dengan posisi yang santai. Owner pun kaget melihat Qiutian di depannya. Qiutian mengatakan, "Apakah kau seorang anak kecil bersembunyi di bawah tempat tidur?" Owner pun langsung melarikan diri. Owner meledakkan bangunan dan mengira bahwa Qiutian tidak bisa keluar dari bangunan tersebut. Dan ternyata Qiutian sudah di hadapan owner, dan Qiutian langsung mencekiknya dan membawa owner pergi ke tempat Linger. Qiutian mengatakan kepada Linger bahwa owner bersembunyi di bawah tempat tidur. Linger yang mendengar perkataan Qiutian langsung berpikir, jika Linger tidak menyaksikannya langsung, Linger tidak akan percaya bahwa seorang raja pembunuh akan dilempar seperti ayam, dan dia juga ketakutan sampai-sampai bersembunyi di bawah tempat tidur. Owner menanyakan kepada Qiutian bagaimana Qiutian bisa menemukannya. Owner yang sudah menahan energi spiritual, menahan nafas, dan bahkan mengendalikan detak jantungnya untuk berhenti sementara. Tapi Qiutian masih menemukan dirinya. Qiutian pun menjawab dengan santai bahwa Qiutian bisa menemukan owner melalui suara darah yang mengalir di tubuh owner. Linger dan owner seketika langsung kaget.
Owner membuat penawaran. Jika owner memberikan informasi kepada Qiotian mengenai mengapa gedung awan darah mengincar dinasti Yan Agung, Qiotian harus berjanji akan menyelamatkan hidupnya. Qiotian pun mengabaikan penawaran tersebut dan langsung membunuh owner. Linger sangat ketakutan dan ingin segera pulang. Linger menanyakan kepada Qiotian kenapa Qiotian meninggalkan nama Hades. Qiotian menjawab, nama kode ketika Qiotian masih di kampung halamannya. Linger pun tidak mengerti apa itu nama kode. Qiotian memberitahu kepada Linger nama kode adalah sebuah nama samaran. Dan Qiotian pergi dan memperingati Linger supaya Linger tidak bicara mengenai tindakan yang dia lakukan Qiotian. Linger menuruti perkataan Qiotian dan pergi bersamanya. Dan Qiotian, Linger, dan bawahannya pulang bersama. Linger menanyakan Liu Yan, apakah Liu Yan memikirkan dia saat kita bertemu dengan gedung awan darah. Linger mengingatkan Liu Yan bahwa tunangannya adalah seorang pahlawan yang menahan pembunuh gedung awan darah supaya orang-orang di kota tidak dibantai olehnya. Karena perkataan Linger, Liu Yan pun langsung menangis. Linger pun mencoba menenangkan Liu Yan. Salah satu anak buah Linger menanyakan kepada Qiotian, apa yang membuat Qiotian bahagia? Qiotian menjawab, aku hanya merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang sangat berarti. Dan bawahan Linger pun tidak mengerti apa yang dibicarakan Qiotian. Linger sesampainya di rumah, Linger ditanyai oleh ayahnya yang bernama Zhong Yangming. Linger, kemana kamu pergi dengan tergesa-gesa? Tanya Yangming. Linger menjawab, ayah, aku berencana pergi ke istana. Yangming meragukan Linger yang akan pergi ke istana dengan pakaian yang rapi. Linger menjelaskan kepada ayahnya. Linger disuruh oleh Yang Mulia untuk pergi ke istana untuk menjaga Qiotian. Dan sekarang Linger akan memasuki istana untuk mengikuti para penjaga. Yangming menjelaskan kepada Linger bahwa Qiotian dilindungi oleh penjaga kekaisaran, jadi Linger tidak perlu terlalu perhatian. Terlebih lagi, Yangming mendengar bahwa Qiotian rakus akan kesenangan. Linger yang mendengar penjelasan dari ayahnya kesal, karena ayahnya telah salah menilai orang yang bahkan dia pun belum pernah bersamanya. Dan Linger langsung pergi. Yangming penasaran apa yang telah terjadi dengan Linger. Bukankah kemarin Linger menolak Qiotian dan mengeluh bahwa ibunya memperkerjakannya dengan pekerjaan yang buruk? Bagaimana bisa begitu cepat dalam semalam? Di istana, Qiotian sedang dijaga oleh penjaga kekaisaran. Qiotian sedang bersantai sambil disuapi oleh pelayan. Liu Yan yang sedang kesal terhadap Qiotian berpikir, Yang Mulia secara pribadi berbaris dan pergi ke garis depan untuk berperang. Tetapi suaminya ada di sini untuk bersenang-senang. Liu Yan kaget dengan penampilan Linger yang berpakaian rapi. Qiotian menanyakan kepada Linger, kenapa Linger ada di istana. Linger menjelaskan bahwa Yang Mulia meminta Linger untuk melindungi Qiotian, dan Linger harus mematuhi tugasnya. Qiotian pun mengusir Linger dengan alasan Linger tidak boleh ikut bersenang-senang, dan Qiotian tidak mau dilindungi olehnya. Sebenarnya yang Qiotian khawatirkan adalah bila Linger mengikutinya, Linger bisa saja suatu hari akan salah bicara dan akan mengekspor dirinya. Dan seketika keadaan sekitar menjadi sunyi. Salah satu penjaga berpikir, apakah pangeran mencari kematian? Dengan temperatur Linger bisa saja dia membunuhnya. Linger tidak mau pergi dan akan menjaga Qiotian karena ini perintah dari Ziroyen, dan Linger tidak ingin melanggarnya. Penjaga pun bingung dan kaget dengan sifat Linger yang baik kepada Qiotian. Seorang penjaga melaporkan berita tentang seorang yang melihat sebuah pulau kecil yang diduga sebagai senjata spiritual jatuh dari langit dan menghantam Gunung Luoyan. Dan tanda gedung awan darah digantung di senjata roh. Liu Yan pun kaget dengan berita tersebut dan berpikir, tidak heran Yang Mulia tidak dapat menemukan markas gedung awan darah. Linger bertanya kepada Liu Yan, ada apa? Liu Yan menjawab, gedung awan darah telah hancur. Linger dengan santainya menjawab, lalu apa? Dan Liu Yan pun bingung dan terdiam.
Liu Yan menanyakan kepada Linger, kenapa kau tidak terkejut sama sekali? Linger pun ingat, dan Linger beralasan tidak menyadari berita tentang hancurnya gedung awan darah. Qiuetian melihat akting dari Linger yang sangat buruk, yang bisa saja membocorkan informasi tentang gedung awan darah. Liu Yan biasanya akan senang dengan kabar gedung awan darah. Tapi saat ini Liu Yan tampak tidak senang dengan berita tersebut. Linger bertanya mengapa. Liu Yan, bukankah kebencian tunanganmu sudah terbalaskan? Mengapa? Ini bukan kabar baik. Liu Yan menjawab, cabang gedung awan darah dihancurkan di wilayah dinasti Yan Agung. Bagaimana jika markas gedung awan darah menyerang dinasti Yan Agung? Pada saat ini Yang Mulia secara pribadi mendorong penaklukan, dan dinasti Yan Agung tidak dapat menghentikan balas dendam dari markas gedung awan darah. Seandainya saja Raja Pembunuh di Gurun Selatan secara pribadi mengambil tindakan untuk menambah kekacauan di medan perang. Linger dengan santainya mengatakan Raja Pembunuh sambil ketawa. Liu Yan pun heran dengan sifat Linger. Berdasarkan apa yang Liu Yan ketahui tentang Linger, dia seharusnya khawatir dengan situasi saat ini. Dan kenapa Linger ketawa di situasi yang genting ini? Liu Yan menanyakan kepada Linger, apa yang kau tertawakan? Liu Yan berpikir, ketika hidup dan mati dinasti Yan Agung dipertaruhkan, bagaimana mungkin Linger tertawa? Linger pun bingung mau menjawab apa, dan Liu Yan pun curiga terhadap Linger. Linger sempat mau menceritakan tentang Raja Pembunuh, tapi Qiuetian memukul kepala Linger. Qiuetian memarahi Linger dengan alasan bagaimana bisa Linger ketawa saat keadaan saat krisis nasional. Jika Linger melakukan kesalahan, Linger harus berdiri tegak saat dipukul. Linger pun terdiam. Qiuetian menjelaskan kepada Liu Yan bahwa Linger adalah anak yang bodoh, jadi jangan dianggap serius. Liu Yan pun terdiam. Qiuetian memberitahu kepada Liu Yan untuk tidak khawatir karena tidak peduli kesulitan apapun, pasti ada jalan amannya. Liu Yan pun ragu dengan ucapan Qiuetian. Qiuetian memberitahu kepada Liu Yan bahwa Qiuetianlah yang akan mendidik Linger dengan baik. Karena Liu Yan masih ada sesuatu untuk dilakukan, Liu Yan pun dapat pergi terlebih dahulu. Qiuetian langsung pergi bersama Linger. Liu Yan pun berniat untuk melaporkan berita tentang hancurnya gedung awan darah dan situasi dinasti Yan Agung saat ini. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini dulu, dan sampai nanti di next video.